Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, pada kesempatan ini saya masih diberi peluang, dipersilakan oleh Pak Adi Triharso untuk ngobrol banyak tentang hal-hal berkaitan dengan pengalaman hidup beliau sendiri. Seperti yang sudah saya perkenalkan, Pak Adi adalah notaris. Dari pergaulan saya merasa beliau sukses menjalani profesinya. Makasih Pak Adi sudah mau ngobrol sama saya. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya untuk kawan-kawan yang lain. Sama-sama Pak. Ya, kata kunci yang saya dapatkan adalah Pak Adi termasuk di antara teman saya yang sukses. Nah, karena background saya itu guru, Pak Adi, saya berpikir orang tua sukses, anaknya bisa sukses enggak ya? Gitu kan ya? Ya. Ini sebuah pertanyaan. Betul. Kalau kayak bapak saya itu menurut saya sukses. Anak saya, anak dia, perasaan saya lebih sukses dari bapak saya. Ya. Jadi bapak saya itu oke banget. Oke. Gitu kan ya? Saya berpikir sekarang anak saya gimana ya? Seharusnya anak saya lebih sukses lagi. Betul. Kan begitu kan naik kan? Ya, berjenjang gitu. naik. Ya. Menurut Pak Adi, penilaian dulu. Ya. Anak Pak Adi kira-kira gimana? Menurut Pak Adi sendiri? Ya, menurut saya punya anak dua. Pertama putri, kedua putra. Yang putri siapa namanya? Livi. Nah, Livi itu sudah selesai S1 hukum. Oh, hukum di Universitas Pelita Harapan. Kemudian sekarang sedang melanjutkan sekolah. Sekarang di Fakultas Hukum UI Notariat S2. Berarti mau melanjutkan profesi Pak Adi? Betul, saya dan istri saya kan juga notaris. Oh iya. Nah, ini contoh menarik ini. Suami istri notaris, sekarang anaknya sudah ikut kuliah di kenotariatan. Iya, kenotariatan UI. UI ya, di Universitas Indonesia. Berarti dia akan menjadi notaris juga. Insya Allah. Apa Bapak memang giring begitu, Pak? Selain mungkin tertarik juga kan karena melihat sehari-hari bapaknya, ibunya menggeluti bidang profesi yang sama, notaris. Kemudian kalau dari sisi kita melihat dari orang tua, nanti kantor ini siapa yang meneruskan? Dua ini kan sayang karena kita berdua kan membuka kantor kan mempunyai relasi yang tadi kan kita membangun relasi dari nol sampai ya alhamdulillah sudah ada beberapa relasi yang kita dapat. Nanti pada saat saya turun landing, kemungkinan anak saya kan bisa meneruskan kantor ini. Kawan-kawan, menarik ini. Tidak persis sama, tapi ada bentuk-bentuk lain orang yang membangun perusahaan lalu sukses menjadi perusahaan besar sekali umpamanya. Lah yang bersangkutan mikir, perusahaan ini lalu gimana nerusinnya? Karena manusia kan pada akhirnya ada batas juga kan. Iya. Contoh umpamanya Abu Rizal Bakri ya. Bapaknya Haji Bakri pengusaha sukses. Tentunya bapaknya berpikir tentang anaknya. Iya. Tidak selalu begitu sukses loh Pak, tidak semua. Generasi kedua. Pak Adi mempersiapkan itu rupanya. Sudah punya kantor, sudah punya klien banyak. Lalu kalau Pak Adi tidak meneruskan, istrinya juga tidak bisa melanjutkan untuk anak-anaknya, itu mau dikemanain? Gitu. Artinya unsur Pak Adinya sendiri ada untuk mendorong ke situ. Anak-anak melihat contoh. Betul, melihat contoh kan. Contoh sukses. Contoh sukses. Jadi sekarang itu sudah semester berapa, Pak? Baru semester pertama yang notariat UI-nya. Semester pertama. Itu berapa semester? 4 semester. 4. Setara S2 dia itu atau gimana? S2. Kan gelarnya MKN, Magister Kenotariatan. S2. Oh, gitu. Kalau dulu saya spesialis notaris, artinya seperti dokter. Dokter umum plus spesialis jantung. Saya hukum spesialis notaris. Nah sekarang hukum
plus magister kenotariatan S2, setara S2. Setelah itu bisa lanjut doktor. Oh ya, dia strata 2. Strata 2, betul. Nanti bisa lanjutkan juga Ke dokter. menjadi S3 Ya, gitu betul. kan ya. Oke, baik. Sampai saat ini anak-anaknya gimana yang bersangkutan? Si Levi ya? Livi, ya. Livi? Ya, alhamdulillah. Memang sih masih Zoom ya. Masih belum Oh, tatap iya. muka. Tapi ya sudah minat, sudah sambil belajar. Kadang-kadang kalau tidak ada kuliah bisa ke kantor magang kan. Oh, oke. Intinya Iya, dapat iya, ilmunya iya. dari kantor. Alhamdulillah Pak Adi bisa Iya. bikin estafet seperti itu. Nah, yang kedua Nah, Pak yang kedua, siapa namanya? Verus. Verus ya? Nah, Verus juga kecenderungannya ke hukum, tapi dia tidak mau ke notaris, tapi mau ke lawyer. Nah, ini di lawyernya kan ada cabang lagi, ada yang litigasi. Litigasi itu contohnya Hotman Paris. Bersidang, berperang gitu di dalam sidang, arti sidang. Yang Iya. kedua, mengenai lawyer yang hukum perusahaan. Itu hukum perusahaan. Mengenai misalnya merek. Untuk merek misalnya, Oh. Bapak kenal apa? Nyonya Suharti yang familiar. Nyonya Suharti. Itu kan harus didaftarkan. Iya. Merek Nyonya Suharti sama lambangnya ayam atau apa ibu itu didaftarkan Kementerian Hukum. Nah, itu menangani itu. Nanti kalau terjadi sengketa, ada yang palsukan, bikin Nyonya Suharti, dan kita gugat. Udah, nggak boleh gitu. Dia ke sana ya? Iya, larinya ke hukum perusahaan. Mungkin orang awam banyak yang mungkin nggak tahu tadi seperti Pak Ya, Tadi. kita taunya hukum aja gitu. Iya. Hukum, paling juga hukum apa namanya pidana, perdata, Ya, itu gitu aja. kan. Notaris saja, mohon maaf, baru tadi malah belum Iya, lama tahu. untuk notaris. Ya, Oh, tadi itu. tapi tadi Verus. Verus ya, Heeh. Verus di mana kuliahnya Pak? Sekarang kelas 3 SMA di Al-Izhar. Al-Izhar. Al-Izhar Pondok Labu. Tapi nada-nadanya untuk menjalani profesi hukum sudah kelihatan ada. Sudah ada. Gitu. Plus hobinya, sekarang lagi hobinya balap go-kart. Gokar. Go-kart. Ya anak laki-laki lah. Ya, anak laki-laki wajar. Sepanjang positif itunya Iya, kelihatannya. nggak apa-apa gitu kan ya. Saya kepengen begitu nggak bisa dulu Pak. Oh. Gokarnya juga nggak ada. Mainnya juga di mana nggak tahu. Gitu kan ya. Oke, Pak Adi. Tapi kan begini Pak Adi. Pendidikan itu bukan hanya ilmu. Nah, Pendidikan itu bukan hanya mencari penghidupan. ya. Biasanya kan kalau dulu itu kan orang sekolah itu nanti mau jadi pegawai negeri. Ya, Gitu kan ya. Kan tidak hanya itu untuk mobilitas vertikal istilahnya itu, dari orang susah menjadi hidup lebih enak karena jadi pegawai negeri, umpamanya kan begitu. Atau dari swasta kecil menjadi swasta besar gitu kan. Pendidikan itu menyangkut aspek-aspek lain juga kan. Pak Adi gimana terhadap anaknya Pak Adi? Kan sekarang ini zaman Pak. Zaman entah berantah. Iya. Zaman Google, zaman apa ya, online gitu. Pak Adi nggak khawatir apa kayak gitu? Ya, sempat khawatir sih. Semua kan ada di online ya, di tangan, di genggaman. Di genggaman. Ya itu mungkin akhirnya kembali ke agama tadi ya. Kita kembali agama, ya contoh lah kan. Contoh kita beri contoh, terus buat penyeimbang tadi supaya nggak di genggaman terus masuk panggil Fadlin. Oh, Ngaya datang belajar agama ya? Belajar agama Sambil, gitu kan ya. Cerita-cerita ya, mengenai kan disisipi dengan pesan moral. Iya, Terus iya. kita di rumah juga ya tindakan kita kasih contoh. Terus kemudian yang baik ini kan kadang-kadang anak nggak tahu-taunya keadaan di luar tuh begini ya. Kita kasih contoh juga kan yang baiknya. Terus kalau contoh yang jeleknya nih akan berakibat seperti ini gitu. Iya. Satu hal yang saya catat. Perhatian atau concern orang tua terhadap pendidikan anak itu tidak hanya sebatas ilmu dan mempersiapkan kehidupan mereka pada usia yang lebih dewasa umpamanya, lebih lanjut. Tapi juga harus menyangkut moralitas dan agamanya. Dan dalam hal ini Pak Adi, action yang dilakukan adalah dengan contoh di rumah, berarti kan di kehidupan sehari-hari, dan secara khusus memang mendatangkan orang lain, ustadz ya Ustadz. mendatangkan ustadz ke rumah gitu kan ya. Pak, anak-anak kan sukanya juga nggak bisa diatur-atur Pak. Lalu kalau Bapak ngasih begitu, apa mereka mau nerima? Mau, alhamdulillah yang Verus itu
malah dia kapan aku ngaji, terus sudah bikin jadwal, karena dia merasa misalnya, oh matematik saya agak kurang, nanti tolong panggil guru matematik, terus ya itu menambah ilmunya seperti itu. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Misalnya dia agak kurang di Mandarin, terus dapat pelajaran Mandarin, bahasa Mandarin. Terus tolong dong Pak, aku ituin Mandarin, terus ngajinya kapan? Terus dia bisa atur waktu. Oh ngajinya hari ini, digeser-geser, terus nanti dia sudah bisa mengatur itu. Tidak seperti paksaan. Iya. Beruntung anak-anak yang orang tuanya punya kesadaran dan punya kemampuan yang kayak Pak Adi menurut saya. Tapi Pak Adi, bagaimana terhadap anak-anak muda yang tidak bisa difasilitasi oleh orang tua, sementara sekolah belum tentu juga. Mohon maaf, betul. Sekali lagi mohon maaf. Sekolah-sekolah yang rata-rata pada umumnya kan jumlah muridnya banyak, siswanya banyak. Belum tentu dia bisa menyentuh anak kita. Di rumah orang tuanya tidak melakukan treatment. Lalu gimana terhadap anak muda yang seperti itu, Pak Adi, bagusnya? Oh, mungkin sarannya di lingkungan RT kali ya. Nah, dulu kan ada sempat kita dengar Karang Taruna. Nah, baiknya situ sih bisa dihidupkan kembali ya. Di lingkungan RT dulu lah. Bisa di RT kita gitu. Siapa yang punya anak jadi di data aja SD, SMP, SMA. Terus kemudian kan sekarang ya insya Allah sudah ada internet ya di lingkungan RT, plus ada sukarelawan lah yang bisa bantu. Oh anak ini kurang yang ini, pelajarannya kurang ini. Jadi kan seperti ada bimbingan. Mungkin kalau di lingkungan kita Itihad ya, itu tuh ada beberapa besar ruangan, itu bisa dimanfaatkan untuk menambah itu daripada anak kegiatannya akhirnya ke game lagi atau tidak yang positif. Setuju nggak Pak? Iya, artinya mengatasi kekurangan di sekolah dan di rumah karena orang tuanya tidak bisa optimal. Lingkungan anak yang harus kita bantu ya. Lingkungan itu bisa di lingkungan RT, atau kalau di dekat kita ada masjid, lingkungan masjid. Betul. Main nggak apa-apa ke masjid gitu. Jangan mainnya ke tempat yang nggak benar. Kira-kira gitu kan ya. Jadi pergaulan, umpamanya anak mainnya di mana mainnya. Jangan dia mainnya cuma untuk ngobrol-ngobrol saja gitu kan ya. Jadi faktor pengaruh lingkungan gitu. Mohon maaf Pak Adi, kalau lingkungan juga tidak terbentuk, gitulah ya. Sebab ya ini rahasia umum juga, tidak semua lingkungan bisa kondusif untuk pendidikan anak-anak. Bagaimana kita mengatasinya, gitu? Apakah media internet, sosial media begini ini bisa membantu gitu kan ya mengatasi? Atau Bapak harus kita minta ke pemerintah? Kalau pemerintah agak berat ya, mungkin tugasnya kondisi sekarang juga, kondisi keuangan, terus perhatiannya udah nggak sampai ke mikronya kecil itu tadi itu. Kalau lingkungannya sudah tidak mendukung, ya akhirnya kembali ke pribadi anak. Tapi kan sekarang anak remaja, kita tahu lah anak remaja tuh konsennya nggak ke pendidikan, kan dia belum tentu sadar. Pasti. Dia akan menjadi apa gitu kan. Sementara lihat tawuran begitu, nanti ini saya pikir akan menjadi apa gitu. Tapi kalau misalnya dari lingkungan terkecil itu tidak mendukung, ya sebenarnya agak susah juga ya. Artinya dibutuhkan ada pahlawan baru yang tampil, gitu, yang sifatnya individual berarti gitu kan ya. Tokoh yang mau menggerakkan, menyantuni anak-anak, jadi tokoh masyarakat atau tokoh agama dan lembaga-lembaga, lembaga-lembaga swadaya sifatnya gitu kan ya. Banyak juga kan contoh, kalau tidak salah ingat saya, seperti waktu Pak Anies masih menjadi rektor Paramadina, itu dia menggerakkan juga kekuatan masyarakat. Jadi kita kalau mau mengharapkan sekolah udah punya kekurangan, orang tua tidak, pemerintah juga lagi ribet, gitu kan ya. Lalu siapa lagi? Ya ini lahan untuk orang-orang yang punya kepedulian, baik itu individu, ya personal sifatnya, maupun lembaga, gitu.
Tapi tidak semua orang paham pendidikan, Pak. Apa yang bisa dia sumbangkan untuk membantu pendidikan anak-anak itu? Apa kayak Pak Adi mewakafkan jaringan internet, umpamanya? Ya kan sudah dimulai. Tapi ya karena mungkin di komplek kita ya masing-masing sudah mampu gitu ya untuk mendatangkan internet. Terus guru, kalau ada yang kurang guru, ya maksudnya juga kan keluar di Itihad atau gimana. Saya belum ada respon, tapi nggak apa-apa. Yang penting sementara ini kan dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa ya. Iya, mahasiswa. Untuk belajar, untuk menggunakan ilmu yang nggak apa-apa. Ya, kawan-kawan, di musola tempat kami, di musola An-Nur Perumahan Gria Mandiri, itu Pak Adi mewakafkan akses internet dengan WiFi secara gratis. Maksudnya untuk menyediakan kepada anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah online, gitu kan, akses online. Sekarang dimanfaatkan juga oleh mahasiswa yang menempati musola, gitu kan ya. Jadi itu memang terasa bagi kawan-kawan sekalian. Artinya apapun bisa dilakukan, Pak Adi ya, asal dia punya concern terhadap situasi di lingkungannya, gitu kan ya. Bisa tenaga, bisa uang, bisa fasilitas yang ada di rumah apa gitu kan ya. Ada yang, mohon maaf, di dekat kita itu kan ada barang bekas gitu kan ya. Barang-barang di rumah cocok untuk meja di masjid atau di musola untuk anak-anak belajar. Kasih meja gitu kan. Pak Farid umpamanya di tempat kita gitu kan. Jadi selalu ada celahnya. Pak Adi, khusus untuk Pak Adi di rumah. Ibu gimana? Peran ibu dalam hal ini? Ya, peran ibu penting banget ya. Ya, mengkoordinir di rumah. Artinya kegiatan saya, anak-anak disupport oleh istri saya atau ibu. Karena di samping berkarir juga sebagai notaris, kan tetap juga kodratnya sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi mengurus rumah tangga, dapur dan sekitarnya, kemudian memonitor pendidikan. Nah, pendidikan kedua anak kami itu, Pak. Pak Adi, kadang-kadang kan di dalam keluarga itu untuk urusan pendidikan anak ini antara bapak dan ibu itu bisa terjadi ketidaksinkronan. Bapaknya pengen begini, ibunya bilang, jangan. Gitu. Anaknya pengen les. Gitu. Bapaknya setuju les, ibunya bilang, nggak usah, biar saya saja yang ngajarin gitu. Nah, konflik-konflik kayak gitu, perbedaan-perbedaan pendapat di dalam mengurus anak gitu kan ya. Bapak alami tidak? Mengatasinya gimana yang kayak gitu? Ya, mengalami sih, kadang ada perbedaan. Perlu ini nggak, perlu ini untuk pendidikan ya. Tapi akhirnya ketemunya di kompromi aja, Pak. Ketemu di kompromi ya, harus demi kepentingan anak. Demi kepentingan anak ya, tujuannya kalau betul ya udahlah saya kalah gitu. Oke, silakan ini dijalankan. Iya. Saya salut dengan Pak Adi. Saya perhatikan sejak kecil Pak Adi anak-anaknya sudah dipersiapkan untuk pembinaan agama. Gitu. Sampai semua sudah ke Mekah ya. Sudah. Semua sudah ke Mekah, meskipun mungkin anak-anak di usia dia ke Mekah itu seperti jalan-jalan. Ya, masih jalan. Tapi bisa memberikan masukan ke dalam baik otaknya maupun jiwanya tentang bagaimana agama itu kan. Betul. Apa yang perlu kita miliki. Apakah agama itu ilmu saja atau penghayatan? Kan anak-anak kan lebih ke sana. Baik, Pak Adi. Terima kasih. Ada pesan nggak dari Pak Adi terhadap terutama kawan-kawan saya yang masih punya putra-putri yang perlu di-touch ya, perlu disentuh oleh orang tua di tengah kondisi yang seperti sekarang ini, kondisi yang serba merdeka, serba bebas, akses internet tanpa batas, gitu kan. Anak-anak juga bisa mengakses konten apapun gitu kan di dunia internet. Menurut Pak Adi bagaimana kiatnya menghadapi seperti itu? Ya, menurut saya kalau kiat menghadapi anak-anak, istilahnya orang tua hadir di masa pertumbuhan. Karena saya rasa juga, saya merasakan, loh anak saya udah kelas 3 SMA. Saya cek sampai ke belakang, waktu itu saya menemani nggak sih, waktu saya dampingi terus nggak sih gitu. Padahal sih hampir 24 jam kan Pak Tarmizi. Lihat saya kantor
Bahkan pulang kantor tuh maghrib saya bisa sholat di musola gitu kan. Artinya waktu saya tuh banyak di rumah gitu. Tapi saya kadang-kadang berpikir, saya waktu itu ngedampingin nggak sih gitu? Kok saya kayak rasanya kurang ngedampingin, padahal saya udah pada saat itu. Mungkin kuncinya tadi itu, dampingin terus, diajak ngobrol, mungkin anak adalah sebagai temannya. Ya. Satu kata kunci yang didapatkan dari Pak Adi terhadap pembinaan anak-anak, pendidikan adalah orang tua harus hadir, gitu. Bahasa lainnya, pendampingan terhadap anak. Jangan anak-anak itu dilepas, meskipun dia memang seperti anak panah yang lepas dari busurnya di zamannya. Tetapi kewajiban orang tua tidak berarti lepas, tidak berarti hilang. Makasih Pak Adi. Sama-sama. Kata akhirnya tuh, kata kuncinya itu kena sekali menurut saya. Saya teruskan kepada kawan-kawan semua, jangan lupa, dunia sekarang bisa berubah bagaimanapun situasinya. Selama anak-anak didampingi oleh orang tua, insya Allah kehidupan mereka, masa depan mereka akan tetap dalam kendali. Dan tentu saja kembali lagi, mohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga, karena hidup kita ini tidak lepas dari peliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih Pak Adi. Sama-sama Pak Adi. Ngobrol yang ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kawan-kawan, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.